Selanjutnya kita membahas ERP configuration. Ada beberapa hal di sini yang akan kita bahas. Pertama, apa itu konfigurasi. Kemudian yang kedua, tahapan-tahapan di dalam konfigurasi yang secara umum itu terbagi dua, yaitu baseline configuration dan final configuration. Kemudian yang berikutnya, configuration document. Dan yang terakhir, siapa yang melakukan konfigurasi ini. Baik, apa itu konfigurasi? Ketika kebutuhan bisnis dan juga harapan dari perusahaan terhadap sistem ERP itu sudah diketahui, ya, maka sistem ERP perlu dikonfigurasi sesuai dengan requirement dari perusahaan tadi. ERP sistem tidak dibuat khusus untuk satu customer atau satu perusahaan, ya, sehingga sistem ERP ini datang dengan sejumlah opsi, sehingga perusahaan harus memilih, ya, ketika implementasi ERP opsi mana, ya, yang sesuai dengan kebutuhan bisnis perusahaan. Misalnya di sini, ya, ERP itu tersedia, ya, di dalam modul produksi baik untuk strategi make to order ataupun make to stock, ya. Nah, berdasarkan kebutuhan perusahaan, ya, nah kita harus memilih, ya, strategi yang dipakai untuk produksi. Kemudian melakukan konfigurasi dari sistem ERP. Tahapan di dalam konfigurasi ada dua tadi. Yang pertama baseline configuration. Tujuan dari baseline configuration ini adalah untuk melakukan setting konfigurasi, ya, dari baseline scope, ya, terkait skenario, proses, dan fungsi, ya. Pada tahapan ini bisa dilakukan, ya, tanpa programming ataupun misalnya enhancement dari sistem ERP, ya. Contoh di sini misalnya melakukan setting organization struktur, ya, dan semua fungsionalitas standar, ya, sesuai dengan kebutuhan bisnis perusahaan. Yang kedua adalah final configuration. Final configuration ini adalah proses yang iteratif, ya, tergantung dari detail bisnis requirement-nya. Proses ini berlangsung iteratif, ya, karena kalau misalnya bisnis requirement itu memiliki sesuatu yang tidak tersedia atau tidak dipenuhi oleh standar ERP, maka perlu dilakukan development atau enhancement, ya, ke dalam sistem ERP. Nah, sehingga sudah dilakukan development dan enhancement ini, baru dilakukan konfigurasi-konfigurasi tambahan. Ini contoh transaksi untuk melakukan konfigurasi di SAP, ya. Kita jalankan dengan menggunakan transaction code as Pro, ya. Kemudian akan menampilkan IMG. IMG itu implementation guide, ya. Ini adalah modul-modul yang bisa dilakukan konfigurasi di sini. Ini contoh misalnya untuk modul financial accounting, ya. Kita melakukan konfigurasi define company. Di define company ini, ya, kita misalnya setting mata uang yang digunakan, ya. Kemudian tahun fiskal, ya, berapa periodenya, gitu. Seperti itu, ya. Ini contoh dari konfigurasi, ya. Berikutnya adalah configuration document, ya. Dokumen konfigurasi yang detail adalah salah satu deliverable yang penting, ya, di dalam tahapan realization.
bagaimana sistem itu sudah dikonfigurasi untuk memenuhi proses bisnis terkait ya, akan membantu tim support dari perusahaan sudah implementasi ya, dalam hal ya ketika adanya perubahan proses bisnis tersebut, sehingga perlu dilakukan konfigurasi ulang atau reconfiguration. Kemudian dokumen konfigurasi ini ya perlu merujuk ya kepada bisnis proses yang terkait ya, di mana konfigurasi tersebut dilakukan. Dan pada dokumen tersebut ya umumnya dilengkapi dengan screenshot dari bagaimana sistem tersebut dikonfigurasi untuk memudahkan tim dari perusahaan memahami ya proses konfigurasi tadi. Nah, client team seharusnya melihat ya semua ya secara menyeluruh dokumen konfigurasi ini untuk menjamin bahwa semua proses sudah terpenuhi ya. Kemudian dokumen tersebut juga bisa dipahami ya, sehingga ketika ada perubahan yang harus dihandle oleh client team ya, dan dilakukan rekonfigurasi ya, itu bisa dilakukan ya ketika konsultannya sudah meninggalkan proyek ya, atau proyek sudah selesai. Umumnya selama project preparation ya, template dari dokumen konfigurasi ini diedarkan di dalam tim project ya, sehingga setiap orang bisa mengetahui ya level detail yang diharapkan dalam dokumen konfigurasi. Kalau misalnya tidak ada template yang tersedia di perusahaan ya, konsultan bisa membuat dokumen konfigurasi ini sesuai dengan template yang mereka punya. Nah, yang terakhir adalah siapa sih yang melakukan konfigurasi? Jawabannya jelas ya. Untuk pertanyaan siapa yang melakukan konfigurasi ini adalah ERP consultant ya. Tapi hal ini bisa juga merupakan asumsi yang salah. Kenapa ya? Memang ya, secara umum ya, konsultan tim di awal project ya yang akan melakukan konfigurasi ini ya, karena mereka yang paling memahami software ya. Nah, namun ya, perusahaan juga perlu memastikan bahwa tim yang terkait ya, di dalam core team ataupun yang lain ya, extended core team, itu memahami proses konfigurasi tersebut ya. Nah, sehingga di tahap selanjutnya mereka yang akan melakukan konfigurasi. Nah, jadi awalnya yang melakukan konfigurasi itu adalah konsultan ya. Kemudian core team terlibat ya dan memahami proses konfigurasi itu. Kemudian di fase selanjutnya core team inilah yang akan melakukan konfigurasi. Hal ini penting untuk mendukung sistem ERP selama siklus hidup aplikasi. Karena konfigurasi-konfigurasi baru itu akan senantiasa datang setiap waktu ya. Dan tidak mungkin untuk menyewa konsultan untuk melakukan hal ini. Jadi ketika proyek selesai ya, proses bisnis ataupun misalnya struktur dari perusahaan terus berkembang ya. Ada perubahan struktur organisasi, ada penambahan fasilitas misalnya, itu membutuhkan konfigurasi. Nah, hal ini dilakukan oleh core team ya, untuk melakukan konfigurasi tersebut.
banyak perusahaan itu meminta bantuan ya konsultan untuk mengkonfigurasi sistem pada awal-awal proyeknya. Tapi selanjutnya ya pada tahapan rollout ya, konfigurasi ini dilakukan oleh core team ya, dengan bantuan terbatas dari konsultan ya. Seperti itu. Nah, sehingga di sini jelas bahwa core team member itu yang paling banyak ya melakukan konfigurasi dibandingkan dengan konsultan. Ya. Baik. Itu terkait konfigurasi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan.